Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 5, cerita tentang daerahku. Di topik A, kita akan membahas mengenai tantangan kakek Ian di halaman 133 sampai dengan 137. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat tantangan kakek Ian ya. Sore hari tiba, Banu datang ke rumah Ian. Tak sabar mendengar cerita dari kakek Ian. Sebelum bercerita, kakek Ian memberi Banu dan Ian tantangan. Kakek Ian menantang Banu dan Ian untuk menebak siapa saja tokoh di benda tersebut. Benda apakah itu? Yuk coba bantu Banu dan Ian mendapatkan jawabannya. Siapkan buku tugas dan baca dahulu instruksinya sebelum memulai kegiatan. Guru kalian akan meminta kalian mengeluarkan uang kertas yang sudah diminta membawa sebelumnya. Nah, salinlah tabel berikut pada buku tugas kalian. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang kalian dapatkan dari hasil observasi. Nah, jadi kita belajar mengenal pahlawan yang ada di uang kertas ya. Nah, kalian bisa mulai mengamati benda tersebut. Kemudian kalian dapat mencari tahu dengan mencari informasi dalam buku, internet, ataupun dengan bertanya kepada orang di sekeliling kalian. Kalian juga dapat meminta artikel tambahan dari guru kalian. Tulislah jawabannya di buku tulis. Nah, coba kita lihat. Nah, Kak Rina dapatkan informasi ini dari, nih kita coba lihat ya. Nah, ini sudah Kak Rina buka. Jadi dari situs Bank Indonesia ya. Lalu pilih rupiah. Nah, ini dia. Nah, kalau sekarang uang rupiah kan sudah ada yang jenis terbaru. Nah, jadi nanti tinggal sesuaikan aja kalian bawa uangnya yang apa. Nah, kalau Kak Rina di sini sudah buatkan sebetulnya di sini ya. Kalau ini Kak Rina pakai uang yang ini nih. Mulai dari mana nih? Nah, yang baru ini ya, ini yang 2022 nih ya. Yang terbaru, adik-adik udah pernah lihat belum? Nih Kak Rina udah pernah lihat, lucu ya kayak uang mainan. Nah, ini kenapa ada tulisan spesimen? Spesimen itu artinya adalah contoh ya, supaya orang nggak nge-capture terus di print ya. Jadi dikasih tulisan spesimen di sini ya. Nah, ini ada uang 1.000, terus 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000 sampai sini ya. Ini yang 2022. Nah, kalau uang koinnya juga ada nih kebetulan. Kalau Karina dulu sempet uang yang ini ya. Ini Karina pernah lihat waktu masih kecil ya, mungkin SMP atau Karina lupa sih, tapi Karina tahu nih uang-uang ini ya. Kalau ini apa? Oh, kalau ini uang khusus ya. Terus ke bawah. Nah, ini ya. Jadi kalau misal, jadi cara ngeceknya adalah misalnya nih kalian bawa uang 20.000 yang ini, berarti kalian klik nanti di sini ya. Nah, itu nanti ada informasinya. Nih bisa diputar nih ya. Nih kita coba putar. Nih tuh. Wah, keren ya. Kita bisa lihat, oh kalau di sininya ternyata ada gambar apa nih. Uangnya juga kelihatan nih. Ya, tari gong. Ya, nih di sini ada tulisannya tari gong. Ini ada spesimen, tulisan spesimen Bank Indonesia. Nah, ini kalau kita putar lagi tadi ada. Nah, ini dia, ini Dokter GSSI Ratulangi. Ya. Nah, terus kalau kita nah, ini tuh kalau nah, untuk yang ini tuh yang agak-agak ungu ya, ini kalau uang ini letakkan di bawah sinar ultraviolet. Kan ada ya alat untuk mengecek uang itu asli atau palsu. Nah, itu nanti akan munculnya kayak gini. Tuh, ya. Tuh, kalau di sini kan nggak ada bunga-bunga ininya. Tuh, kalau yang ini kan nggak ada ya. Tapi kalau kita taruh di ultraviolet tuh ada bunganya. Ya, terus ini gambar peta Indonesianya juga lebih menyala.
Kalau yang ini, oh nih di sini ada ini nih ya, terus ada bunganya menyala. Terus apa lagi bedanya? Tuh ininya warna-warni nih. Ininya warna-warni ya. Nah terus informasinya yang tadi itu kita bisa lihat di sini nih. Ya tadi kan namanya ini, uangnya tulis siapa. Terus kalau di tokohnya itu bisa kalian lihat di sini. Di mana nih? GSI. Nah, kalau untuk ini nanti kalian bisa cari lagi di internet juga ya. Misalnya tadi kan GSSI mana ini nih, GSSJ ya Ratulangi. Nah, ini kalian bisa copy terus di internet lalu oh dia tuh siapa ya gitu. Ya. Kalau di sini kebetulan hanya ada namanya aja ya. Nah, kita bahas sekarang yang Karina sudah buat. Karina kebetulan buatnya yang terbaru 2022. Supaya ketika video ini ditayangkan seharusnya mungkin kedepannya yang digunakan adalah yang terbaru ya. Jadi Kak Rina gunakan yang 2022 yang ini enggak ya nanti, tapi kalian boleh juga kok yang mana aja boleh. Nah Kak Rina mulai dari sini ke bawah ya. Kita mulai dari 1000 ada Cut Mutia, asal daerahnya dari Pirak NAD Nangru Aceh Darussalam. Peran tokohnya, Cut Mutia dikenal sebagai ahli pengatur strategi pertempuran melawan Belanda di Aceh. Lalu uang 2000 ada Muhammad Husni Tamrin ya di DKI Jakarta. Di MH Tamrin merupakan salah satu anggota Volksrat yang memimpin fraksi nasional. Lalu uang 5000 ada Dr. Kiai Haji Idham Khalik ya, ini dari Satui Kalimantan Selatan. Dia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sostro Amijoyo kedua dan Kabinet Juanda. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan juga Ketua DPR. Lalu yang uang 10.000 ada Franz Kaisipo. Dia dari Biak, Papua, mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka PIM ya pada 10 Mei 1946. Lalu yang uang 20.000 yang tadi kita lihat ya, Dr. GSSJ Ratulangi dari Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, dia dari anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lalu uang 50.000-nya ada Insinyur Haji Juanda Kartawijaya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Uang 100.000 ada Soekarno ya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dari Blitar, Jawa Timur dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, beliau adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Kita kembali ke materi ya. Oke, kita lanjut. Mari kita mencari tahu sejarah tempat tinggal kita. Guru kalian akan mengundang narasumber dan membuat gelar wicara mini. Siapkan buku tulis dan baca instruksinya sebelum memulai kegiatan. Buat 5 pertanyaan yang akan kalian tanyakan saat gelar wicara berlangsung. Nah, ini sudah ada ya daftar pertanyaannya tentang bentang alam ya. Lalu ada sejarah berdirinya, tokohnya, lalu kerajaan yang pernah berkembang, lalu pengaruhnya ya. Nah, nanti jawabannya bisa dituliskan di sini. Narasumbernya siapa? Misalnya Kak Rina atau Bapak Budi dan lain-lain. Pertanyaan 1 tuliskan. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kosakata barunya gelar wicara. Gelar wicara itu acara bincang-bincang di televisi atau radio yang dilakukan dalam suatu panel yang terdiri atas beberapa tokoh dan dipandu oleh pembawa acara. Nah, kemudian di bagian ayo lakukan bersama. Berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru kalian. Siapkan 1 lembar kertas karton atau samson beserta alat mewarnai untuk kegiatan ini. Buatlah peta pikiran dengan tema sejarah daerah kalian yang berisi informasi gelar wicara yang sudah dilakukan. Sertakan juga perbandingan daerah kalian dulu dan saat ini. Tambahkan keterangan terkait tanggal penting, nama tokoh daerah, dan hal lain yang dianggap penting jika ada. Nah, ini sesuaikan dengan kegiatan sebelumnya ya yang wawancara. Untuk peta pikiran mungkin boleh misalnya kalian buat ini taruhlah misalnya Jakarta ya misalnya. Terus di sini boleh buat seperti ini misalnya ada 5 sejarahnya
ya. Misalnya awal mulanya bernama Batavia, bla 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 gitu ya. Lalu kemudian bentang alamnya seperti apa, dan yang 5 tadi ya. Nah ini namanya peta pikiran, buatnya seperti ini. Terus mari refleksikan, ada pertanyaan kita jawab ya. Ini Kak Rina kecilkan dulu. Yang pertama, menurut kalian seberapa penting mengenal sejarah? Mengapa? Nah, agar dapat penting sekali agar dapat mengetahui kehidupan di masa lalu dan dapat mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Nomor 2, apa hal menarik dari sejarah daerah tempat tinggal kalian? Yaitu kalau ini bervariasi ya, bisa tentang bentang alamnya. Misalnya kalau di Jakarta, tentunya kita yang nggak ada laut ya, nggak ada danau. Kalau danau iya, jadi kalau di Jakarta mungkin kita dataran rendah ya, termasuknya. Terus berarti misalnya pekerjaannya apa, lalu atau dahulu apakah ada kerajaan di sini atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, apa yang bisa dipelajari dari tokoh daerah kalian? Kalau ini juga bervariasi ya, tergantung tokoh di daerah kalian siapa. Apakah menurut kalian masyarakat di daerah tempat tinggal kalian sudah menjaga peninggalan sejarahnya dengan baik? Mengapa? Ini juga bervariasi ya. Nomor 4. Menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan agar peninggalan sejarah di daerah kalian bisa terjaga dengan baik? Ini juga bervariasi ya. Yang pasti kita harus yang ini bervariasi ya. Nah, kemudian kalau yang 6, menurut kalian apa yang kalian lakukan sekarang bisa menjadi sejarah yang mengubah masa depan? Apa contohnya? Nah, kalau ini nomor 6, menurutmu apa yang kalian lakukan sekarang ini? Nah, yang ini ya. Nah, saat kita dapat menjaga atau mengelola lingkungan daerah kita dengan baik, maka di masa depan daerah kita juga akan baik. Begitupun sebaliknya, kalau tidak baik maka akan jadi tidak baik. Contohnya, kalau masyarakat sering membuang sampah sembarangan, di masa depan daerah kita akan jadi rawan dan bencana banjir. Nah, belajar lebih lanjut kehidupan di masa lalu dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan sejarah. Bisa berupa adat dan atau budaya, alat yang digunakan, bisa tulisan-tulisan maupun dalam bentuk bangunan. Nah, peninggalan bersejarah yang berupa budaya merupakan kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Nah, ini contohnya peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Ada candi ya, lalu ada arca bentuknya yang seperti ini, terus ada seni ukir, kemudian ada karya sastra, lalu ada bahasa dan tulisan. Kemudian kalau yang ini peninggalan kerajaan Islam, ada masjid, kaligrafi, ada keraton ya, lalu ada batu nisan, seni pertunjukan, karya sastra, seni ukir. Oke, yang sudah kita pelajari di topik A ini adalah sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Lalu manfaat dari belajar sejarah adalah untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Bentuk-bentuk peninggalan sejarah tersebut berupa tulisan, bangunan, benda, karya seni, dan adat istiadat. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.